Episode 140 Dikepung. Jika kita ingin mengendalikan kota sepenuhnya, kita harus mempercepat rencananya. Luo Wen menoleh ke arah pria parubaya itu. Leluhur King, jika kau dan aku bergabung untuk mengendalikan binatang iblis, kita dapat mengendalikan puluhan binatang iblis di level kaisar. Dan bahkan satu binatang iblis di level legenda. Aku yakin kita bisa melenyapkan pemuda itu dengan banyak binatang iblis. Dengan begitu, kita akan menyingkirkan rintangan terbesar yang kita hadapi. Kita bahkan bisa menukar banyak keuntungan, meminjam kekuatan dari klan yang tersisa kita. Begitu kita memiliki kota di bawah kendali kita. Pria yang berbicara dengan Luo Wen adalah leluhur klan. King Zhen, King Bei, dia juga terlibat dalam rencana ini. King Bei memperhatikan Luo Wen tanpa menjawab. Mungkin jika dia bergabung dengan Luo Wen, mereka bisa mengendalikan lebih banyak binatang iblis dan mengepung pemuda itu. Jika tidak, dia bisa bersama dengan Luo Wen dan jajaran ahli tingkat kaisar dan raja lainnya dari kedua keluarga bisa bertarung bersama melawan Fei Hung. King Bei tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menyingkirkan pemuda itu dengan banyak seniman bela diri yang bergabung. Baiklah, kita akan melakukannya. King Bei mengangguk setelah memikirkannya. Jika ada masalah, maka keluarga King juga akan terlibat. Jika keluarga Luo jatuh, keluarga King juga akan jatuh. Ini adalah resiko yang mereka akan hadapi jika rencana mereka gagal. Luo Wen mengangguk lemah dan menoleh ke arah Luo Xian. Nah, aku yakin orang itu akan datang ke sini. Jadi kita harus kembali ke kota. Aku yakin kita bisa menemukan beberapa hal. Jadi, dia bisa saja mengungkap sebagian dari rencana kita. Luo Wen tidak akan terkejut jika Luo Feng mengoceh dan mengungkap beberapa bagian dari rencananya. Akan lebih baik jika mereka kembali. Karena keluarga Luo pada saat ini memiliki puluhan binatang iblis yang tersembunyi di area kediaman keluarga Luo. Mereka akan mengendalikan mereka dan melepaskannya ke kota. Suruh orang-orang yang mengendalikan binatang iblis di tempat ini dengan cepat pergi ke kediaman kita dan segera melaksanakan teknik rahasia. Begitu King Bei dan aku tiba, kami akan menyuntikkan energi batin kami untuk mengendalikan lebih banyak binatang iblis. Luo Wen berbicara dengan serius. Luo Xian mengangguk dan berbicara dengan salah satu bawahannya yang tiba-tiba datang. Sepertinya keluarga lain sedang dikepung sepenuhnya. Mungkin kita bisa menyingkirkan keluarga itu setidaknya. Luo Xian berbicara setelah menerima pesan. Keluarga besar lainnya itu adalah klan Lin, klan Zhang, dan klan Xin. Dan klan Wang kalah jumlah yang saat ini berada dalam krisis total. Bagus, setidaknya bajingan itu akan jatuh. Luo Wen berbicara dengan nada puas. Luo Xian mengangguk. Begitu pemuda itu sampai di sini, kita akan punya cukup waktu untuk mengendalikan semua binatang iblis dan menyandera orang-orang yang tersisa. Jadi kita bisa mengancamnya untuk tidak melakukan apa-apa. Kita bahkan bisa menukar nyawanya dengan kota Tianyun. Luo Xian berpikir itu akan menjadi pilihan yang baik. Selama mereka punya cukup waktu, mereka bisa memiliki pasukan binatang iblis dan bahkan memusnahkan sebagian kota. Luo Wen dan King Bei pergi lebih dulu, diikuti oleh Luo Xian dan King Ruo, serta Luo Zheng dan King Zhen juga pergi terakhir tanpa memberitahu siapapun. Hanya mereka yang terlibat langsung dalam rencana itu yang tahu apa yang sedang terjadi dan pergi dengan tenang. Luo Xian tidak bisa mengambil resiko memberitahu semua orang, karena tidak yakin apakah ada seseorang yang mengkhianati mereka. Karena kedua keluarga mereka tidak pergi jauh dari kota, karena mereka adalah yang terakhir pergi, mereka dapat mencapai kota dengan cepat. Arah yang diambil keluarga Luo dan keluarga King ketika mereka meninggalkan kota berbeda dari keluarga lainnya. Dalam perjalanan kembali, Luo Zheng memasang wajah gelap sambil memikirkan beberapa hal.
Dia tidak ingin Lin Meng mati dalam serangan binatang iblis yang mereka kirim. Setelah banyak berpikir, dia punya ide saat mereka menuju kota. Di area luar kota Tianyun. Lin Meng bergerak dengan kecepatan luar biasa, membunuh 3 binatang iblis dalam waktu kurang dari 3 nafas. Dia berhasil membunuh belasan binatang iblis dalam sekejap, menciptakan ruang yang bebas dari makhluk seperti itu, mencoba memulihkan nafasnya. Dia memperluas indera spiritualnya dan memeriksa sekelilingnya. Sebuah sediban bela diri dari keluarga Linja dan keluarga Zhang sedang dikepung oleh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ada lebih dari 400 binatang iblis. Jeritan wanita yang kuat terdengar beberapa meter dari Lin Meng, jadi dia berbalik untuk melihat. Sosok wanita seksi menari di antara puluhan binatang iblis, memotong dan menusuk di jalur yang dia lewati dengan tombak yang bersinar. Zhang yang bergerak dengan kecepatan tinggi, berhasil menghindari berbagai serangan binatang iblis yang menerjangnya. Tombaknya selalu berputar di tangannya, dengan mudah menebas binatang iblis, dan bahkan menusuk kepala mereka yang keras, membunuh mereka hampir seketika. Zhang yang terengah-engah ketika dia berhenti, saat dia melenyapkan binatang iblis yang sepertinya tidak ada habisnya. Puluhan tubuh binatang iblis berdiri di sekelilingnya, menumpuk seperti gunung yang sangat besar. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah di luar kendali, dan kita benar-benar dikepung, dan tidak bisa meminta bantuan keluarga lain. Zhang yang mendekat dan berbicara kepada Lin Meng dalam beberapa nafas. Lin Meng terus memeriksa sekeliling dengan indera spiritualnya. Dia merasa aneh, bahwa tiba-tiba puluhan binatang iblis mulai berkerumun di sekitar mereka, ketika hanya ada kurang dari 100 binatang iblis yang tersisa. Kita harus bertahan. Kurasa gerombolan binatang iblis ini tidak akan berkurang. Lin Meng menjawab pertanyaan Zhang Yang saat dia melihat semua sediban bela diri yang sedang bertarung. Bukan karena binatang iblis itu kuat, tetapi karena mereka melebihi jumlah seniman bela diri dalam jumlah besar. Jadi semua kelompok mereka sangat ditekan untuk mencoba mempertahankan diri dari serangan. Jika mereka ingin menyingkirkan semua binatang iblis ini, setiap seniman bela diri harus menghadapi 2 atau 3 binatang iblis sendirian untuk mengurangi jumlahnya sedikit. Namun, kekuatan para seniman bela diri di kota Tianyun tidak menunjukkan banyak kekuatan, karena mereka bukan pembudidaya dan tidak menggunakan ki. Lin Meng mengamati bahwa seniman bela diri yang berada di bawah tahap kelima Ki Gathering bertarung dalam kelompok lebih dari 5 orang untuk membunuh binatang iblis. Ini adalah solusi yang tepat untuk kekacauan yang sedang terjadi ini. Leluhur dari kedua keluarga, Lin Song dan Zhang Lang, masing-masing melawan binatang iblis di tahap ke-7 dari Ki Gathering. Demikian juga Lin Dong dan Zhang Chao sedang melawan binatang iblis di tahap ke-6 dari Ki Gathering.